Hai, perkenalkan saya Agnes Fortuna dengan NIM 2007 034805 dari TPKA. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai proses pembuatan kaustik. Silakan disimak ya. Nah, pembuatan natrium hidroksida atau NaOH dengan sel elektrolisis. Natrium hidroksida atau NaOH atau yang sering disebut dengan soda api atau caustic soda banyak diproduksi pada skala industri, antara lain pabrik pulp dan kertas, sabun dan deterjen, rayon, tekstil, dan industri kimia lain. Produksi konvensional NaOH skala industri umumnya menggunakan sel elektrolisis. Elektrolisis NaCl atau chlor-alkali proses ini merupakan suatu proses elektrolisis larutan NaCl jenuh yang menghasilkan larutan NaOH, gas Cl2 dan gas H2. Ada 3 jenis elektrolisis NaCl yang dikenal, yaitu proses diafragma, 2 proses merkuri, dan 3 proses ion exchange membran. Untuk proses diafragma merupakan proses elektrolisis yang menggunakan diafragma asbes untuk memisahkan sel anoda dan katoda. Proses merkuri yang menggunakan Hg sebagai katoda yang berikatan dengan ion Na membentuk amalgam NaHg. Amalgam ini bereaksi dengan air membentuk NaOH dan Hg dikembalikan ke dalam sel. Untuk proses ion exchange membran adalah elektrolisis menggunakan ion exchange membran untuk memisahkan sel anoda dan katoda. Nah, bagaimana sih prinsip proses elektrolisis yang terjadi dalam elektrolisis NaCl menjadi NaOH? Jika ke dalam larutan NaCl dialirkan arus listrik searah, maka akan terjadi reaksi sebagai berikut. 2 NaCl ditambah 2 H2O menghasilkan H2 ditambah Cl2 ditambah 2 NaOH. Nah, untuk reaksi yang terjadi di katoda dapat kita lihat menjadi 2 H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. Sedangkan reaksi yang terjadi di anoda sebagai berikut. 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, tadi ada 3 proses yang terjadi pada proses elektrolisis NaCl. Mari kita bahas proses pembuatan kaustik.
Untuk proses pembuatan kaustik yang pertama yaitu proses diafragma. Pada proses ini, asbes dipakai sebagai diafragma, berfungsi untuk menghalangi bertemunya Cl2 yang terbentuk di anoda dengan NaOH yang terjadi di katoda. Gas H2 terjadi di bagian katoda. Konsentrasi larutan NaOH yang dihasilkan berkisar antara 10-12% dan mengandung sekitar 15% NaCl yang tidak bereaksi. Sel diafragma memerlukan energi yang lebih kecil daripada sel merkuri, tetapi hasil NaOH perlu dipekatkan dan NaCl sisa harus diendapkan. Pemekatan ini memerlukan biaya investasi dan energi yang sangat tinggi, serta larutan NaOH yang dihasilkan mempunyai kemurnian yang rendah. Asbes yang dipakai sebagai diafragma juga tidak ramah lingkungan. Proses merkuri. Pada proses ini, merkuri dipakai sebagai katoda dan grafit sebagai anoda. Larutan NaOH terjadi melalui pembentukan amalgam atau NaHG. Sel merkuri terdiri dari 3 unit, yaitu sel elektrolisis atau primary cell. Di sini, NaCl dielektrolisis menjadi Na+, dan Cl-. Selanjutnya, Na+ berikatan dengan Hg membentuk amalgam Hg. 2. Secondary cell. Di sini, Na amalgam bereaksi dengan air membentuk NaOH, H2, dan melepas Hg yang kemudian di-recycle. Yang ketiga, mercury pump, yaitu untuk memompa Hg dari secondary cell ke primary cell. Nah, contoh sel merkuri antara lain Denora, Krebs, Sorensen cell. Sel merkuri mempunyai kelebihan dibanding sel diafragma, yaitu kemurnian hasil NaOH tinggi kurang lebih 50%. Kemurnian hasil tinggi atau pabrik rayon dapat menggunakan NaOH hasil dari sel merkuri tanpa pemurnian. Lebih fleksibel dalam mengatur kapasitas. Kapasitas lebih besar. Jarang ada masalah atau trouble free. Selain mempunyai kelebihan, sel merkuri juga memiliki kekurangan, di antaranya biaya produksi yang besar. Pada saat awal reaksi perlu Hg dalam jumlah banyak. Untuk memproduksi 1 ton Cl2 per hari diperlukan 1 ton Hg. Selanjutnya, makeup Hg berkisar antara 0,2 sampai 0,25 kg per ton Cl2 yang diproduksi. Hg mahal dan tidak ramah lingkungan karena termasuk polutan. Selanjutnya, penggunaan energi listrik yang besar sehingga pembakaran fosil yang besar dan mengeluarkan gas CO2 ke atmosfer yang berkontribusi ke global warming. Tapi dapat dilihat dari sisi safety-nya, gas hidrogen H2 mudah terbakar sehingga perlu diperhatikan safety-nya ketika dipindahkan dan disimpan. Kemudian gas klorin Cl2 merupakan gas beracun, juga iritan di suhu yang tinggi. Lalu natrium hidroksid atau NaOH merupakan basa kuat yang korosif. Proses ion exchange membrane. Pada proses ini, antara ruang katoda dan anoda dibatasi oleh ion exchange membrane. NaCl jenuh dimasukkan ke ruang anoda dan air murni dimasukkan ke dalam katoda. Cl2 dihasilkan di anoda, sedangkan H2 dan NaOH dihasilkan di katoda. Proses ini menghasilkan NaOH dengan konsentrasi sekitar 30%, sehingga dibutuhkan steam lebih banyak untuk pemekatan. Nah,
Proses ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan proses diafragma dan merkuri, yaitu total energi yang diperlukan lebih rendah, tidak menghasilkan polutan, dan memerlukan voltage yang lebih rendah. Proses ini mirip dengan sel diagram. Elektroda yang digunakan sama dan space yang teroksidasi dan tereduksi pun sama. Hanya saja yang membedakan ion exchange membran dengan sel diafragma adalah parisi yang digunakan membrannya, yang menyebabkan ion Na+ yang dapat melewati membran. Ion Cl- ataupun OH- tidak bisa lewat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan NaOH. Apa sih kegunaan dari NaOH dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat. NaOH digunakan secara langsung untuk mengendalikan tingkat keasaman atau pH pada fasilitas pengolahan air atau water treatment. NaOH adalah salah satu bahan pembuatan NaOCl dalam skala industri. NaOH juga sering digunakan pada proses regenerasi anion resin yang terdapat pada anion exchanger pada unit pembuatan air bebas mineral atau purified water. NaOH atau natrium hidroksida sebagai larutan untuk membersihkan selulosa kayu dari material yang tidak diinginkan. Dalam industri daur ulang kertas, NaOH dimanfaatkan untuk memisahkan tinta dari serat kertas sebelum digunakan kembali.